Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini balik lagi sama Kak Cindy. Di RKPD Foundation kita akan belajar tentang ciri fisik pada hewan dan fungsinya. Nah, hewan ini kan termasuk makhluk hidup ya adik-adik, sama seperti kita manusia dan juga tumbuhan, ya kan? Nah, setiap makhluk hidup ini memiliki ciri fisik yang unik atau ciri fisik yang berbeda tergantung dengan lingkungannya. Nah, hari ini kita akan lihat nih, apa aja sih keunikan-keunikan pada hewan yang belum kita ketahui. Nah, pertama kita akan masuk kepada ikan. Biasanya adik-adik, ikan ini hidup di mana? Nah, betul, ikan ini hidup di air. Nah, jika kebanyakan hewan yang hidup di air itu, biasanya dia bernafas dengan insang adik-adik. Nah, kebanyakan ya, ini kebanyakan. Tapi ada juga beberapa makhluk air yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, hewan-hewan yang hidup di air ini juga memiliki tubuhnya itu biasanya ditutupi oleh sisik adik-adik. Nah, dan juga untuk membantu ikan ini berenang, nah dia memiliki sirip. Atau sirip ini bisa disebut juga sebagai alat gerak oleh ikan. Gitu. Nah, yang kedua, kita lanjut kepada cicak. Nah, biasanya adik-adik bisa lihat cicak di mana? Betul, cicak itu biasanya ada di dinding. Nah, kenapa cicak bisa menempel di dinding, Kak? Nah, cicak itu bisa menempel di dinding karena dia memiliki perekat adik-adik pada kakinya sehingga ketika dia berada di dinding, dia tidak akan jatuh, gitu. Nah, biasanya ikan itu akan memutuskan ekornya ketika dia di dalam bahaya atau misalnya dikejar oleh musuhnya. Nah, dia biasanya akan melepaskan ekornya atau memutuskan ekornya untuk melarikan diri dari musuhnya. Gitu. Nah, lalu nanti akan tumbuh lagi ekor baru. Nah, kita biasanya suka lihat cicak juga lidahnya panjang kan, suka melet gitu. Nah, itu tuh digunakan untuk menangkap mangsanya. Biasanya mangsanya itu hewan-hewan kecil seperti nyamuk gitu. Jadi paham ya adik-adik, kenapa cicak itu bisa menempel di dinding sekarang? Karena ternyata dia memiliki perekat di kakinya. Nah, lidah pada cicak ini juga dia selain panjang, dia juga lengket sehingga hewan-hewan kecil itu uh, apa suk, uh, gampang untuk cicak nangkepnya dia gitu. Nah, setelah cicak, kakak sekarang punya hewan yang ada di padang pasir. Ya, betul, ada onta. Nah, onta ini adik-adik merupakan hewan yang unik karena banyak ditemukan di daerah padang pasir, seperti di Mesir, di Arab, di Afrika, daerah-daerah tandus. Nah, kadang-kadang kita suka melihat kalau misalnya onta ini memiliki punuk di punggungnya atau punggungnya itu terlihat tinggi sekali. Nah, semakin tinggi punuknya onta ini, semakin banyak ia menyimpan makanan atau energi. Kenapa onta ini menyimpan makanan atau energi? Karena biasanya kan onta ini dipakai oleh para orang-orang Arab itu untuk pergi ke suatu tempat dengan jarak yang jauh. Nah, jadi biasanya dia itu menyimpan makanan di punuknya agar tidak kelaparan gitu loh. Nah, onta ini juga ternyata memiliki keunikan. Lubang hidungnya ini dapat tertutup ketika terjadi badai di padang pasir sehingga pasir-pasir atau debu-debu di padang debu-debu pasir di padang pasir itu tidak masuk ke hidungnya. Nah, bentuk mulut onta ini juga aneh ya adik-adik, beda dari hewan-hewan yang lain. Nah, karena di padang pasir banyak banyak tumbuhan-tumbuhan yang berduri seperti kaktus. Nah, unta ini didesain mulutnya juga agar bisa memakan tanaman berduri.
Jadi bentuk mulut unta ini seperti ini agar dia dapat memakan tanaman yang berduri. Nah, sebenarnya pada aslinya onta itu kakinya panjang ya adik-adik. Nah, kaki yang panjang pada onta itu digunakan untuk menjaga suhu agar tetap dingin atau tidak terlalu panas, karena kan padang pasir itu terkenal atau emang suhunya itu selalu panas. Nah, jadi onta ini eh, onta ini menjaga tubuhnya agar tetap dingin dengan cara dengan kakinya yang panjang tadi gitu. Nah, bentuk telapak kakinya ini juga tidak gampang terperosot di dalam pasir-pasir di padang pasir gitu. Jadi hewan-hewan memiliki keunikannya sendiri kan adik-adik, tergantung tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya kakak punya hewan yang ada kebanyakan di udara, yaitu burung. Nah, burung ini adalah hewan yang unik juga karena dia memiliki sayap, yang artinya dia bisa terbang. Jadi, semua hewan yang memiliki sayap rata-rata bisa terbang. Nah, bentuk paruhnya pada burung ini atau bentuk mulutnya, nih paruhnya itu tergantung makanannya adik-adik. Nah, tergantung misalnya bentuk paruh makanan bentuk paruh burung yang memakan biji-bijian dengan bentuk paruh burung yang memakan daging itu berbeda gitu. Jadi, burung memiliki paruh yang unik tergantung makanannya. Nah, burung ini bernafasnya bukan dengan paru-paru ya. Jadi, burung itu bernafas dengan pundi-pundi udara. Nah, jadi adik-adik hari ini udah harus tahu kalau burung itu bernafas dengan pundi-pundi udara. Nah, tubuhnya burung ini ditutupi dengan bulu adik-adik. Dan juga dia memiliki tungkai pada kaki yang kuat, digunakan untuk dia memudahkan burung itu untuk mendarat di pohon, misalnya untuk mencengkram tempat dia mendarat gitu. Sampai di sini adik-adik paham ya? Oke, kita lanjut. Setelah burung kita punya bebek. Oke, bentuknya tidak terlalu jauh berbeda dengan burung, tetapi bebek tuh nggak bisa berenang, nggak bisa terbang ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke bebek. Bebek itu yang pertama-tama dia memiliki kaki yang unik karena memiliki selaput pada kakinya yang biasanya digunakan memudahkan bebek itu berenang di air untuk mencari makanan, biasanya gitu. Nah, kita lihat di bentuk paruhnya bebek. Bentuk paruh bebek ini itu agak lebar dan panjang kan adik-adik? Nah, itu juga digunakan untuk memudahkan bebek menangkap mangsanya di air. Gitu. Nah, dan juga bebek ini tubuhnya diselimuti dengan bulu, sama dengan burung. Kita lanjut ke kelelawar. Kelelawar ini merupakan hewan mamalia, adik-adik. Nah, kelelawar ini hewan mamalia. Sekarang adik-adik tahu nggak hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Nah, kelelawar ini biasanya banyak terdapat di mana adik-adik? Betul, di gua. Nah, ternyata kelelawar ini memakan buah-buahan. Dan karena kelelawar memiliki sayap, berarti dia juga bisa terbang. Tetapi di sayapnya itu memiliki cakar karena agar memudahkan kelelawar untuk mencengkeram dinding di gua, karena dia kebanyakan bertempat tinggal di gua. Dan juga adik-adik, kelelawar itu tidurnya tidurnya itu terbalik, jadi kepalanya di bawah lalu cengkramnya di atas gitu, tidurnya terbalik. Nah, sekian klasifikasi ciri makhluk hidup dari Kak Cindy. Semoga adik-adik bisa mengerti apa yang Kak Cindy jelaskan. Kalau memang belum mengerti, boleh di komen di channel YouTube-nya RKPD, atau juga boleh ditanya di WhatsApp, di grup WhatsApp. Jangan lupa
komen, subscribe, dan di-like ya videonya. Sampai jumpa di lain pelajaran dan di lain video. Terima kasih adik-adik atas waktunya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.